Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafa Dinti Prawesti. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran politik Indonesia dari salah satu tokoh besar Indonesia, yaitu Buya Hamka. Buya Hamka bukan hanya seorang ulama atau penulis, tetapi juga seorang pemikir politik yang gagasannya masih relevan bagi Indonesia saat ini. Saya akan membahas bagaimana Buya Hamka memandang hubungan agama dan negara, konsep demokrasi takwa, serta nilai moral yang menjadi fondasi pemikirannya. Hamka memiliki nama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ia lahir pada 17 Februari 1908 di Agam, Sumatera Barat. Sejak muda, Hamka dikenal sebagai pembelajar otodidak yang sangat aktif menulis, berdakwah, dan berpikir. Ia kemudian terlibat dalam organisasi Muhammadiyah dan Masyumi, bahkan terpilih sebagai anggota konstituante pada pemilu 1955. Pada masa Orde Lama, Hamka pernah dipenjara karena dituduh melakukan tindakan subversif. Namun, justru di penjara itulah ia menyelesaikan karya monumentalnya, yaitu Tafsir Al-Azhar. Pemikiran Hamka dipengaruhi oleh tokoh pembaharuan Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan juga Cokro Aminoto, sehingga pemikirannya sangat modern, namun tetap berakar kuat pada nilai Islam. Menurut Hamka, manusia adalah makhluk politik yang secara alamiah akan membentuk komunitas dan negara untuk mencapai kebaikan hidup bangsa Indonesia. Bagi Hamka, bukan hanya kumpulan suku atau etnis, tetapi hasil dari proses sejarah yang panjang, perjuangan kemerdekaan, nilai keagamaan, dan pengalaman kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Hamka menekankan bahwa kebahagiaan bangsa hanya bisa dicapai melalui sikap toleransi, saling menyayangi, dan semangat persatuan. Dengan kata lain, nilai dan moral agama menjadi ruh yang mengikat bangsa Indonesia. Hamka menolak pandangan sekularisme yang memisahkan agama dan negara secara total. Menurutnya, agama adalah sumber moral yang menghidupkan masyarakat, sementara negara adalah instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai moral tersebut dalam kehidupan bersama. Namun, Hamka juga tidak mendukung negara teokrasi. Baginya, negara tidak boleh mengatasnamakan agama secara sempit. Bentuk negara Islam bukanlah sesuatu yang baku, tetapi hasil istihad manusia sesuai kebutuhan zaman. Karena itu, Islam dapat menjadi sumber nilai dan hukum, tetapi harus tetap mempertimbangkan konteks dan kemaslahatan seluruh masyarakat. Hamka berpendapat bahwa Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Inti sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menurut Hamka selaras dengan konsep tauhid. Dari tauhid lahirlah nilai-nilai lainnya seperti kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan demokrasi sosial. Disinilah Hamka menegaskan bahwa nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme sekuler, tetapi nasionalisme yang berakar pada nilai keagamaan. Karena itu, Islam dan Pancasila dapat berjalan beriringan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu konsep politik Hamka yang paling penting adalah demokrasi takwa. Gagasan ini muncul dari kritik Hamka terhadap demokrasi barat yang hanya berfokus pada prinsip one man, one vote, one value. Menurut Hamka, jika demokrasi hanya mengandalkan suara mayoritas tanpa nilai moral, maka keputusan politik bisa kehilangan arah. Karena itu, Hamka menawarkan demokrasi takwa, yaitu demokrasi yang dituntun oleh nilai akhlak, kejujuran, keadilan, amanah, dan ketakwaan. Dalam demokrasi takwa, pemimpin, wakil rakyat, dan setiap pengambilan keputusan harus memiliki integritas moral, karena apapun yang mereka putuskan akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ia juga menegaskan bahwa musyawarah atau syuro adalah fondasi utama kehidupan politik yang sehat. Di akhir kehidupannya, Hamka meninggalkan banyak pesan moral yang dapat menjadi refleksi politik bangsa. Ia mengingatkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi, pemimpin yang harus menjaga amanah. Ia juga mengatakan bahwa kemerdekaan sebuah negara hanya akan tegak jika rakyatnya memiliki kemerdekaan jiwa. Dan tentu kita mengenal kalimatnya yang sangat terkenal, yaitu kalau hidup sekadar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekadar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Pesan ini menegaskan bahwa manusia harus hidup dengan tujuan, nilai, dan tanggung jawab. Sebagai penutup pemikiran politik Hamka, menunjukkan bahwa agama, moralitas, dan demokrasi dapat bersatu dalam kehidupan bernegara. Pemikiran yang mengajak kita membangun politik yang bukan hanya legal dan prosedural, tetapi juga bermoral dan
bertanggung jawab. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.